Pemirsa yang dirahmati, ya. Kalau dari laki-laki siapa? Ibunya, Ibunya. kata Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita memilih untuk menikah, maka kita sudah paham betul bahwa suami yang harus lebih ditaati terlebih dahulu. Tapi suami yang seperti apa dulu pemirsa? Ya, nggak semua suami kita mesti patuh nih Betul banget. Ya, seperti contohnya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketika misalnya seorang orang tuanya mengatakan, anakku pakai jilbab ya, menutup aurat dengan rapi. Kemudian suaminya mengatakan, enggak, lepas aja jilbabnya. Lebih keren. Karena ada yang seperti ini juga. Ini kisah kekinian, cerita kekinian maksudnya. Saat ada istri sudah kepengen pakai jilbab, tapi suaminya malu. Nanti kalau kamu pergi sama saya, kamu jalannya jauh-jauh ya dari saya. Oh, ada gitu? Seperti itu juga. Ya, ini kisah-kisah kekinian. Jadi sama bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima. Pemirsa, laki-laki atau suami itu mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain karena mereka kaum laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Salah satu kenapa dijadikan pemimpin, dijadikan imam karena kewajiban yang harus mereka penuhi. Salah satunya suami memenuhi kewajiban istrinya. Salah satunya adalah dalam hal nafkah. Jadi kita juga ingat ya bagaimana posisi laki-laki sebagai kowam, sebagai pemimpin. Betul dan sekali. Perempuan ini sebagai makmum. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis, jika ada yang harus aku perbolehkan untuk sujud, maka aku suruh para istri untuk sujud kepada suaminya. Betul, saking besarnya hak suami yang harus ditaati. Karena mungkin para suami ini sudah lelah mencari nafkah di luar, berjihad di jalan Allah. Umi, tapi gimana, ini banyak kejadian nih pemirsa, bagi ibu-ibu mungkin di rumah, ada ibu yang di rumah tangga, Masya Allah itu luar biasa. Jadi karir sedekah yang abadi. Tapi ada juga working mom nih Umi. Masalahnya banyak nih pemirsa yang di rumah, ayo siapa yang kira-kira jadi ibu yang bekerja nih? Biasanya ibu yang bekerja. Ini kan gajinya kadang lebih besar nih Umi. Yang masalah pemirsa adalah kalau sang istri berubah sikapnya ketika gajinya lebih besar daripada suami. Kadang nih egoisnya muncul, gua nih yang lebih gede ininya ya. Jadi sikap sombong itulah yang pada akhirnya membuat para istri, nah ini hati-hati, termasuk saya juga berlindung pada Allah dari perbuatan seperti itu. Jadi merendahkan suaminya Umi. Iya, itu banyak terjadi dalam pernikahan, sebuah pernikahan yang saat seorang suami ini mungkin sedang mengalami krisis dalam pekerjaan. Dia mungkin mengalami PHK. Lalu terus ada kesulitan di dalam perekonomian. Dari sini istri mungkin mempunyai keterampilan atau apapun, akhirnya ya sudah aku saja yang bekerja. Dan akhirnya dia merasa menguasai seorang suami. Jadi lupa Umi, para ibu-ibu di luar yang punya jabatan di luar, jabatannya dibawa pemirsa ke dalam rumah juga. Jadinya nanti suami-suami takut istri. Di mana wibawa daripada sang suami tersebut? Sebenarnya apa sih definisi dari taat itu Umi? Kenapa perempuan-perempuan ini mesti taat, tunduk, patuh kepada suaminya? Karena definisi taat ini adalah sebuah kepatuhan. Saat kita taat kepada Allah, berarti kan kita harus memenuhi segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Nah ini sama, saat kita taat kepada suami, berarti kita harus mematuhi, mengikuti apa-apa yang diamanahkan oleh suami. Menjaga kehormatan saat suami tidak ada di rumah. Menjaga amanah saat suami berpergian. Jadi seperti itu, makanya memang diharuskan taat. Taat suami karena Allah, tapi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Betul. Jadi misalnya ada kejadian begini antara memilih, ini mau milih orang tua atau memilih suami. Kan suami kadang suka salah memahami ayat-ayat Allah nih Umi, pemirsa yang ada di rumah. Kamu itu harus taat kepada suami. Kalau nggak taat kamu dosa, masuk neraka tuh. Biasanya begitu tuh para suami-suami yang otoriter nih. Jadi kita berdoa ya pemirsanya supaya semoga nih suami-suami kita nggak begitu. Memahami ayat-ayat Allah, iya mesti patuh, tapi patuhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah dari seorang istri yang taat kepada suaminya. Dikisahkan seorang istri yang soleha, saat suaminya pergi ingin berjihad di jalan Allah, suami tersebut mengamanahkan kepada istrinya, wahai istriku sayang, aku akan pergi meninggalkanmu untuk berjihad di jalan Allah. Maka aku berpesan kepadamu, jangan engkau pergi dari rumah sebelum aku kembali dalam jihadku. Suatu ketika ibunya sang istri ini sakit, tapi sang istri tidak bisa menjenguk ibunya. Sampai akhirnya semakin parah sakit yang diderita oleh ibunya.
datanglah seorang utusan untuk mengabarkan kepada istrinya, wahai ibumu saat ini sedang sakit parah. Kemarin kamu belum sempat menjenguknya. Dan sekarang ibumu semakin parah. Apakah kamu masih tetap ingin berdiam diri di dalam rumahmu? Lalu istri tersebut mengatakan, bukan, aku tidak cinta kepada ibuku, tapi ketaatanku kepada suamiku. Suamiku mengamanahkanku untuk tidak meninggalkan rumah sebelum dia pulang. Lalu kembalilah utusan tersebut. Sampai akhirnya ibu itu meninggal. Dan utusan itu menjumpai kembali kepada seorang istri tersebut. Wahai engkau wanita soleha, sampai akhirnya ibumu meninggal pun engkau tidak datang. Apakah engkau masih disebut wanita yang soleha? Lalu dia menangis. Karena dia masih menunggu kedatangan suaminya. Lalu sang utusan itu berkunjung kepada Rasul dan dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW bagaimana sifat seorang wanita tersebut. Saat sakit dia tidak menjenguk ibunya, bahkan sampai ibunya meninggal dia tidak datang untuk menjenguk ibunya. Lalu Rasulullah SAW katakan, berkat ketaatan seorang istri maka ibunya masuk ke dalam surganya Allah. Luar biasa. Ya, Masya Allah Umi, ini adalah contoh bagaimana seorang istri yang sangat patuh terhadap suaminya ya Umi. Tapi pemirsa, jangan salah kaprah dan salah tangkap dengan cerita ini. Zaman dulu terjadi seperti itu karena tidak ada handphone Umi. Betul ya? sekali. Jadi istrinya nggak bisa minta izin terlebih dahulu. Bagaimana kalau kondisi itu terjadi pada masa yang sekarang ketika suami misalnya berpergian ke luar kota, kemudian ibu sakit, dan ibu kemudian pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mengabarkan lewat handphone. Dan biasanya, bukan biasanya, pasti suami yang baik, mertua kan adalah ibunya juga. Betul sekali. Suami yang baik tidak akan mungkin mau memisahkan antara anak dengan sang ibunya. Dari cerita Umi tadi, kalaulah ada zaman di situ sudah ada zaman handphone, pasti sang suami mengatakan udah pergi aja. Gitu ya. Jadi Masya Allah, ini pembelajaran yang luar biasa dalam artian tetap taat patuh terhadap suami, tapi suami yang baik pasti akan selalu mendukung istrinya untuk taat birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih akan membahas bagaimana suami itu menjadi kunci masuk surga atau nerakanya seorang istri. Jangan kemana-mana, kalau penasaran kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Kultum. Dan karunia dari Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama kami dalam Kultum. Membahas Umi mengenai bagaimana luar biasanya posisi suami karena bisa menentukan surga dan neraka kita. Memang hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW dan Rasul menjawab, wahai wanita, wahai para istri, perhatikanlah kedudukanmu di depan suamimu karena ia penentu surga. Masya Allah, itu luar biasa. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi berarti ini menjadi tugas seorang suami dong kepada istrinya. Tugas suami pada istri dan istri pada suami. Dan istri kepada suami. Bagaimana para suami itu harus paham bahwa tugasnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Berarti saat seorang suami membaca ayat